Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan dalam ekonomi makro. Baik, langsung saja. Permasalahan ekonomi makro yang pertama yaitu inflasi. Inflasi ini adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi atau produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan lain sebagainya dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, inflasi ini adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dengan barang. Nah, untuk cara mengatasi inflasi ini ada dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang tujuannya ini untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ini ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Dan kebijakan fiskal ini antara lain menghemat pengeluaran pemerintah dan juga menaikkan tarif pajak. Yang selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran ini adalah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, untuk mengatasi pengangguran sendiri, di sini yang pertama menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Nah, bursa tenaga kerja ini merupakan tempat yang mempertemukan antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja ini merupakan salah satu cara mengatasi pengangguran yang efektif dilakukan di Indonesia. Dan yang ketiga ini meningkatkan mutu pendidikan. Nah, semakin tinggi mutu pendidikan di suatu negara, maka membuat negara tersebut akan menjadi lebih maju. Dan yang selanjutnya meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang selanjutnya ada informasi lowongan kerja. Nah, saat ini kan sudah banyak kan media-media atau informasi-informasi yang tersebar secara cepat. Misalnya kita bisa mencari lowongan pekerjaan lewat media sosial. Kita bisa mencari kriteria pekerjaan apa yang cocok dengan kita. Nah, selanjutnya yaitu ada transmigrasi. Transmigrasi ini merupakan cara mengatasi pengangguran dengan memindahkan penduduk dari daerah yang jumlahnya padat ke daerah yang jarang ada penduduknya. Nah, untuk masalah yang selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Nah, cara mengatasi kemiskinan sendiri yang pertama yaitu bantuan langsung tunai atau BLK. Nah, BLK ini program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. Dan yang selanjutnya ada kredit. Kredit ini merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, kredit ini untuk meringankan beban si yang kredit itu, yang mengkredit suatu barang. Nah, yang selanjutnya ada beasiswa. Beasiswa ini salah satunya beasiswa pendidikan. Dengan adanya program beasiswa ini diharapkan akan mampu membantu meringankan beban-beban orang-orang yang kurang mampu dalam hal materi. Nah, seseorang yang kurang mampu materinya ini dapat terus melanjutkan pendidikan melalui beasiswa tersebut. Nah, yang selanjutnya Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ini atau sering kita sebut KIP, ini adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu yang ingin memberikan anaknya pendidikan yang layak tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan yang selanjutnya ada BPJS. BPJS ini atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
badan penyelenggara jaminan sosial ini ada dua macam, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya yaitu neraca pembayaran yang timpang. Nah, pengertian dari neraca pembayaran yang timpang sendiri yaitu catatan tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara terhadap negara lainnya dalam kurun waktu tertentu, atau umumnya ini dalam periode 1 tahun. Salah satu cara mengatasi neraca pembayaran yang timpang ini yaitu meningkatkan ekspor. Nah, dengan meningkatkan ekspor ini meningkatkan ekspor ini karena neraca pembayaran defisit ini kan jumlah impornya lebih banyak kan dibandingkan jumlah ekspor. Nah, sehingga penerimaan kas negara ini tidak ada yang mengakibatkan defisit. Jadi untuk mengatasi defisit tersebut dengan cara meningkatkan ekspor agar pemerintah mendapatkan devisa dari hasil ekspor tersebut. Nah, saya tadi sudah menjelaskan beberapa permasalahan yang ada dalam ekonomi makro. Saya akan memberikan pertanyaan, bagi yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Nah, terkait isu COVID-19 ini kan banyak sekali yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Ada yang bisa menyebutkan salah satu dampak perekonomian akibat adanya virus COVID-19 ini terhadap perekonomian negara kita. Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Iya, baik. Seperti yang dikatakan Dila tadi, salah satu dampak dari adanya COVID-19 ini kan ada dampaknya terhadap perekonomian kita, yaitu inflasi. Nah, benar sekali. Beri aplaus untuk Dila. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.